Fadilah keajaiban sholawat tibbil qulub. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, di dalam kesempatan video kali ini saya Cak Luk akan menuturkan terkait fadilah sholawat atau keajaiban sholawat tibbil qulub. Sebelumnya, maka bagi dulur-dulur semua, jangan lupa untuk terus mendukung channel Mujarobat TV ini agar terus bisa berkembang membagikan hal-hal yang bermanfaat dengan klik like, subscribe, dan juga share video-video kami. Dan semoga kita semua dan juga saudara-saudara kita mendapatkan kemanfaatan dan barokah. Amin. Baiklah, langsung saja kita membahas tentang fadilah sholawat atau keajaiban sholawat tibbil qulub. Sholawat tibbil qulub ini ialah sholawat yang sangat utama untuk dibaca di saat keadaan hati sedang tidak baik. Hati sedang galau, sedang resah, gelisah, ataupun was-was. Maka insya Allah dengan membaca sholawat tibbil qulub ini akan dapat menjadi penawarnya. Sebab sholawat tibbil qulub merupakan obat hati. Tidak hanya itu, bahkan sholawat tibbil qulub ini dapat menjadi penyembuh bagi penyakit badan atau penyakit jasmani apabila diamalkan atau dibaca secara istiqomah. Di dalam kitab Sa'adatud Darain fi Sholati ala Sayyidil Kaunain, Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani menisbatkan sholawat ini kepada Syekh Abul Barakat Ahmad Ad-Dardir. Dijelaskan bahwa Syekh Ahmad As-Sawi berkata, apabila sholawat tibbil qulub dibaca sebanyak 400 kali atau 2000 kali dan diniatkan untuk orang yang sakit, maka dengan izin Allah penyakit apapun yang dideritanya akan sembuh. Dituturkan di dalam kitab Dakhiratul Muhtaj fi sholawat ala sahibil liwa wat taj. Qala ba'dul ulama amma adaduha fahuwa yawmiyan mi'atu marrah subahan ba'da sholatil fajri wa masa'an ba'da sholatil asri wa qabla sholatil maghribi wa laha hiya ta'thirun ajibun fi ilaji amradil qalbi wa kathirin minal amrad. Amma alladhi fil aqwasi bin nasabi lil adad fahuwa ziyadatun wa man qara'aha sab'a marratin ala ma'in kana lahu ta'thirun ajibun jiddan wa mujarrabun fi ilaji kullil amradi bi'idhnillahi ta'ala. Yang artinya, menurut sebagian ulama, bilangan membaca sholawat ini atau sholawat tibbil qulub ini sebanyak 100 kali dalam sehari. Bisa dibaca 100 kali di waktu pagi setelah sholat subuh, waktu sore setelah sholat asar, atau sebelum sholat maghrib. Dan sholawat tersebut mempunyai pengaruh yang luar biasa dalam menyembuhkan penyakit hati dan berbagai macam penyakit lainnya. Adapun terkait hitungan atau bilangannya dapat ditambahkan sesuai dengan tujuan hajatnya. Dan barang siapa yang membacanya sebanyak 7 kali dan meniupkannya ke dalam air, maka air tersebut mempunyai pengaruh yang sangat luar biasa dalam menyembuhkan berbagai penyakit atas kehendak dan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun fadilah dan khasiat yang lainnya dari sholawat tibbil qulub ialah untuk menyembuhkan penyakit perut. Sholawat ini bisa dibaca 7 kali. Tiap-tiap 1 kali bacaan ditiupkan pada 1 gelas air kemudian diminum. Atau sholawat ini dibaca 7 kali. Tiap kali membaca ditiupkan pada telapak tangan kemudian diusapkan pada perut yang sakit. Insya Allah akan segera sembuh dengan izin Allah. Adapun untuk hati yang sedang sempit, merasa was-was, resah, dan bingung alias sumpek, bacalah sholawat ini sebanyak-banyaknya.
Dan agar kita dijauhkan dari berbagai macam penyakit, maka bacalah sholawat ini sebagai wirid setelah sholat maktubah atau sholat 5 waktu. Insya Allah akan terhindar dari berbagai macam penyakit. Sholawat tibbil qulub atau sholawat syifa, ini adalah sholawat yang sering digunakan untuk wasilah penyembuhan penyakit. Dari segi bahasa, tibbil qulub artinya adalah obat hati, sedangkan syifa adalah penyembuh. Para ulama dan kiai sering mengajarkan sholawat ini untuk tujuan penyembuhan penyakit. Dan hal yang penting adalah kita harus ingat bahwa segala penyakit serta musibah yang datang semuanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sang penyembuhnya juga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala obat adalah sebagai perantara atau asbab, dan usaha kita sebagai hambanya yang tetap yakin Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sang penentu di atas kesembuhan setiap orang. Pada hakikatnya, yang menyembuhkan segala bentuk penyakit, baik penyakit rohani maupun penyakit jasmani, adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun dengan membaca sholawat ini merupakan satu bentuk wasilah kita kepada baginda Nabi Muhammad SAW, dengan harapan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan doa keinginan kita dalam menyembuhkan segala penyakit yang menjangkit. Sholawat tibbil qulub atau sholawat syifa mengandung keistimewaan terkait dengan masalah hati, bisa menenangkan hati dan pikiran. Sholawat juga menjadi harapan dan doa umat Islam agar kelak mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Sholawat tibbil qulub adalah sholawat yang berupa doa agar diberi kesehatan dan dijauhkan dari penyakit hati, termasuk diberikan cahaya, yakni cahaya kebenaran dan cahaya Islam. Sholawat tibbil qulub atau disebut juga dengan sholawat syifa atau juga disebut dengan sholawat nuril absor, merupakan sholawat sebagai penawar atau obat. Syifa dalam sholawat ini bermakna obat atau penawar, baik obat rohani dan juga jasmani, karena di dalam bacaannya terdapat kandungan tawasul kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW, yang mana diumpamakan sebagai kesehatan rohani dan jasmani, juga segala penawarnya, serta diumpamakan cahaya bagi segala mata dan sinarnya. Ini merupakan bentuk tawasul kepada baginda Nabi SAW agar mata kita diberikan cahaya, baik mata hati maupun mata zahir kita, ditunjukkan jalan yang lurus yang menyinari, dan dijauhkan dari segala maksiat terkait pandangan mata. Di dalam kitab Mukasyafatul Qulub disebutkan, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan malaikat yang panjang sayapnya seukuran antara langit dan bumi saat dibentangkan. Maka apabila ada orang yang bersolawat, malaikat tersebut masuk ke dalam lautan lalu keluar dari lautan, dan setiap tetes air dari sayapnya Allah jadikan satu malaikat yang selalu memintakan ampun kepada orang yang bersolawat. Dituturkan di dalam kumpulan kalam Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas tentang sholawat tibbil qulub ini, bahwa ada seorang yang lemah penglihatannya datang sowan kepada Al-Habib. Ia mengeluhkan sakit mata yang dideritanya. Kemudian beliau sang Habib mengusap kedua mata lelaki itu dan memerintahkannya untuk memperbanyak membaca sholawat tibbil qulub atau sholawat syifa. Beliau juga berkata, telah bercerita kepadaku Al-Habib Muhammad bin Zain Ba'abud. Beliau berkata, penglihatanku diambil dan aku mengeluh atas keadaan itu kepada Al-Habib Soleh bin Abdillah Al-Attas. Kemudian beliau mengusap kedua mataku dan berkata, bacalah sholawat kepada Nabi SAW sebanyak 300 kali dengan sigat kalimat ini. Ini adalah sholawat tibbil qulub. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Setelah aku melakukan itu, kemudian penglihatanku kembali seperti semula. Kemudian Habib Ahmad berkata,
Habib Abu Bakar bin Abdullah, guru dari Habib Ali Al-Habsyi atau Sahibu Maulid Habsyi, telah memberikan ijazah kepadaku dengan sholawat itu. Beliau memerintahkan kepadaku untuk membacanya setiap selesai sholat maktubah sebanyak 3 kali. Dan sholawat ini dari Nabi SAW. Keterangan ini diambil dari kitab Mafatihus Sa'adah Fis Sholawat karya Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah bin Alwi bin Abdullah bin Talib Al-Attas. Adapun bacaan sholawat tibbil qulub ialah Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Artinya, ya Allah, limpahkanlah rahmat kemuliaan atas baginda kami Nabi Muhammad SAW sebagai kesehatan hati sekaligus obatnya, kewarasan badan dan kesembuhannya, cahaya mata dan sinarnya, juga atas keluarga dan para sahabat beliau. Dan semoga Engkau ya Allah melimpahkan salam kesejahteraan atas mereka semuanya. Demikianlah fadilah sholawat, khasiat sholawat tibbil qulub atau sholawat syifa. Semoga bermanfaat. Alhamdulillah, Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. بظهور النبي أحمد يا هنا نبي محمد ذلك الفضل من الله ظهر دين المؤيد بظهور النبي أحمد يا هنا نبي محمد ذلك ظهر دين المؤيد بظهور النبي أحمد يا هنا نبي محمد ذلك الفضل من الله ظهر دين